Halo pemirsa, kita lanjut lagi obrolannya sih mau ya. Mau kan sempat terputus ibu kan? Terputus. Karena kegiatan sampai ngasih pembelajaran, ngasih penyuluhan, ngasih edukasi soal tadi lah. Kita lanjut. Mau cerita kan di bang? Pengalaman cerita kenapa bandeng setir. Terus. Oh iya kalian. Produk itu sampai itu tekan ngendi kan? Mau disebutnya sampai tekan Kalimantan. Terus masalah gimana sih respon dari pemerintah setempat minimal dari kelurahan, kecamatan dan dinas-dinas terkait dengan kegiatanmu itu gimana sih responnya gitu? Alhamdulillah mendukung banget. Mau kan harus dijelaskan langkah nyata dari mereka itu apa gitu? Atau dinas-dinas tertentu itu dalam keterlibatannya sampean untuk memberikan edukasi dan produknya itu langkah nyatanya itu mereka tuh berbuat apa gitu? Ya memberikan yang jelas ngasih order ya, ngasih order dan juga penting itu ordernya paling penting order. Sambil nambah semangat vitamin kan? Ya vitamin. Terus order iya, terus yang lain fasilitas prasarana yang sing wingi iku entuk bantuan kompor. Maksudnya kompor batik lho, ora kompor dhewe. Dan kain juga. Itu bantuannya itu untuk pembelajaran sekali atau berulang-ulang dalam artian untuk mungkin momen-momen tertentu apakah itu bisa dibawa pulang oleh pesertanya atau stay tetap di situ untuk pembelajaran sampai pembelajaranku ini yang bersama dinas sosial itu jadi teman-teman ini kita dapat kompor, kain dan juga pirantinya untuk membatik. Mereka mengembangkan di rumah. Jadi bisa dibawa pulang ke rumah ya? Dibawa pulang. Jadi kan intinya dinas-dinas itu tidak hanya sekedar membantu kegiatan sampean dengan demi kelancaran sampean, tapi juga berusaha untuk memberikan fasilitas kepada istilah anak didik ke sampean itu. Ya. Dan itu sangat bermanfaat. Dan kebetulan dari bantuan tersebut, saya juga dapat bantuan untuk bantuan yang kemarin satu paket bersama Mbak Eli dibuat untuk memperlancar dalam produksi batiknya. Kasih proyek no? Dikasih proyek juga iya karena sudah untuk pembelajaran mereka, ngajari mereka. Terus kemudian ada dapat kain juga, dan baku lah intinya kan. Dan sangat repot sekali untuk pelatihan dan untuk mengembangkan produksi istilahnya gitu. Terus dari sekian kegiatan itu kan bikin produk, kira-kira pernah nggak mungkin pernah dijak atau diikutkan untuk kegiatan mungkin kayak pameran pernah nggak? Karena masih baru jadi belum. Ini kebetulan dalam jangka dekat mungkin mau ikut kui, jadi bekerjasama dengan teman-teman yang lain, berkolaborasi. Ya. Jadi untuk dinas-dinas terkait ya, tolong diikutkan untuk kegiatan pameran ya. Karena pameran itu adalah promosi. sangat gitu dan untuk memberikan dorongan semangat spirit buat rekan-rekan yang sedang belajar gitu. Intinya walaupun nggak ada kegiatan, umpama nggak ada order, sengaja saya manggil teman-teman, ayo siapa yang mau belajar membatik? Siapa yang mau belajar membatik? Belajar membatik itu kan hanya apa ya istilahnya mengisi ruang waktu kosong, waktu senggang. Karena wong sejatine dhewe iki uripe wis kebatik-batik, belajar membatik kan lebih lepas gitu. Dan itu jelas nguri-nguri budaya itu, kebudayaan kita sendiri ya. Karena budaya Jawa terutama Nusantara itu kan terkenal dengan batik. Jangan sampai orang-orang mancanegara mereka senang dengan batik, mereka belajar bikin batik, akhirnya kok malah mereka yang menguasai, mereka yang memahami, justru wong-wong dewe kita yang sebenarnya secara geografis, secara keturunan
kitalah yang selalu menjadi pewaris. Jangan sampai kita yang menjadi pewaris malah diwariskan ke orang lain kan, memang kan sungguh ironi kan, betul-betul. Kalau tadi tanya tentang apa yang belum satu, yang belum oh iya, aku pengen ngerti gitu loh. Dari sekian kegiatanmu itu kan pasti kan sampean punya cita-cita, pengen duweni namanya angan-angan, harapan. Terus cita-citanya sampean apa dari dunia batik ini? Oh, dunia batik ya, yang jelas punya galeri sendiri ya. Punya galeri sendiri. Terus tapi bersama komunitas ya mestinya ya? Ya jelas, karena bukan nama pribadi ya? Aku pengen membuat satu yang namanya Taman Difabel. Taman Difabel ini taman yang memang benar-benar dikuasai oleh teman-teman disabilitas. Jadi lingkungan yo batik, yo batok, ibaratnya batik, yo batok, ibaratnya yang so batok ya wis. Yo belajar batok sekalian ngajar. Mereka buka privat atau memamerkan produknya dalam satu tempat, tapi dalam ada stand-stand kecil. Nah, seperti di sini nanti kita bisa lihat shotnya ada gubuk-gubuk kecil yang bertenakan tentang jawir-jawir ya. Semakin asik dengan budaya Jawa. Harapannya cuma pengen punya taman difabel. Dan satu lagi yang saat-saat ini kita harap menggelitik di hatiku ya, memberikan media pembelajaran membaca dan menulis untuk teman-teman disabilitas yang karena aksesnya itu tidak bisa, mungkin dengan keterbatasan, wes pelakunya angel, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu sungguh-sungguh kasihan. Karena betul. Saya peduli di situ karena kenapa sih pelatihan itu tumbuh dari hati nurani yang paling dalam sampai ada promosi tidak bayar. Karena apa? Saya mempunyai satu tujuan. Menyalakan lampu satu berarti lampu langit yang lainnya akan menyala. Oh gitu. Ngono. Ibarat sampai jadi saklar gitu. Jaklare. Aneh nek konslet lho bahaya. Nah, gitu. Bar di ngono ki lek lali ngono ki lho. Aduh. Ya gak apa-apa, penting kan ikhlas. Ya. Ikhlas ya. Masalah lali dan tidaknya itu urusan belakangan. Lali golek dalan. Ya serang enggak masalah. Penting itu kita sebagai manusia kan caranya kan berguna untuk orang lain kan, tapi itu tidak masalah sebagai lelucon saja. Kalau nggak masalah rezeki Gusti Allah sing ngatur kan pasti ada jalannya. Mungkin salah satu pihak ada yang lali, tapi satu pihak juga sih ya orang senggalinya. Teman-temanku yang dari barangkali menonton, harapan saya satu, dengan angkatlah segala kekuranganmu sebagai kelebihan. Ya, yang jelas ojo minder kawan. Iya, ojo minder. Aku yang ngomong ini rasanya nangis dulu. Aku juga ini batik begini. Nyun sewu dengan kondisi yang lebih normal atau lebih fisiknya lebih baik, ya itu sebagai motivasi juga kan. Jangan sampai masa aku kalah karo sing nyun sewu gitu ya. Iya, Pak. Dan untuk teman-teman yang merasa kurang, ini sebagai pengingat, oh iya ternyata teman-teman kita walaupun dengan kondisi yang sama mereka bisa berkarya gitu. Jadi harapannya juga sampai sedoyo punya punya semangat untuk punya berkarya. Ini kan cuma salah satu contoh untuk dari batik, kan ada kerajinan atau kegiatan lain atau program yang lain yang masih bisa digarap sesuai dengan kemampuan dan alam sekitarnya kan. Masuk orang itu? Masuk sekali. Dari satu titik ke titik yang lain, pada titik awal sampai titik akhir. Cantik sungsang. Karena suatu kehidupan itu pasti kita akan menggoreskan tinta sejarah. Nah ini salah satunya bukti sejarah. Produknya adalah canting ya. Canting kan cuma sebatas media atau alat ya kan, sebenarnya kan hasilnya. Tapi guruku biyen ngomong. Guruku yang guru kehidupanku ngomong. Siapa tahu guru kehidupan, guru pengalaman. Jadi apa jenenge? Kadang-kadang nek mau nyebut guru mesti lali to, ngomong apa guru. Sebenarnya ora mahal guru. Marah guru. Mabar apa? Guru. Jadi memang anu ya.
nggak dipikir-pikir. Ingatlah selalu bahwa pekerjaan itu media. Di saat kita memikirkan satu ekonomi karena skill kita tidak begitu menguasai, justru itu akan membawa diri sendiri. Ya, lebih baik kita berani mempunyai skill apa adanya daripada memikirkan sesuatu hal yang belum kita capai atau target. Nah, aku pengen ngerti sedikit memotong. Kira-kira apa yang menjadi suatu keinginan terbesarmu untuk hari ini dan masa mendatang? Keinginanmu atau unek-unekmu itu apa? Saya simpel saja. Jujur, dari hati yang paling terbuka yang dalam, pengen punya itu taman difabel. Karena taman difabel bukan yang disinggung dengan difabelnya, tapi tamannya itu taman difabel bukan takutnya nanti gini. Wah, taman kok difabel, tamannya kok kayak apa kan gitu. Nah, pertanyaan itu. Nah, tamannya kayak apa gitu loh. Konsepnya seperti apa? Seperti apa? Jadi kembali saya ulang tuh. Jadi coba sampai bisa ngasih gambar tempatnya itu konsepnya seperti apa, terus itu fungsinya untuk apa? Nah, sebetulnya kalau di rumah kan rumahku kantorku gitu ya. Itu kan dalam hal lingkup kecil ya. Tapi tamanku kantorku. Itu adalah kantor mereka kerja, di mana orang datang sendiri sambil menikmati pembelajarannya, sambil menikmati hasil karyanya. Di samping itu juga bisa paham, oh ini ya cara teman-teman disabilitas bekerja. Sebenarnya seperti ini. Mereka dengan satu kebanggaan mempunyai suatu skill yang bisa diandalkan di kehidupannya nanti, dan mereka juga punya, sebetulnya tidak patut untuk diremehkan menurut saya. Nah, dia mempunyai stand sendiri, mempunyai galeri sendiri di situ. Ada konsep pembelajaran yang ngajarkan dia, produknya produk dia. Berarti sejenis kayak workshop ya, untuk berkumpul, untuk bersosialisasi dan untuk saling sharing mungkin kan ya. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau kemungkinan juga kalau ada mungkin tamu atau pengen melihat-lihat bisa di. Iya. Jadi kayak galeri juga sebagainya. Perangkap-perangkap itu. Jadi penggabungan dari bermacam-macam karya dalam satu wilayah satu tempat. Ada setan menjahit, ada setan pembuat kaligrafi. Tapi rata-rata gurunya difabel semua. Sangatnya karena ada keluhan begini, difabel semakin tua sudah kondisi yang beda dengan yang lain. Kemudian mungkin juga untuk kerja yang berat-berat kan tidak mungkin. Nah, maksud saya ilmu itu diberikan kepada orang lain atau dibagikan semua orang untuk dipelajari, dan mungkin juga teman-teman bisa menjelaskan ini semua bla 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 bla. Kalau dulu dia mengerjakan sendiri, tapi kalau ini diajarkan untuk orang lain di setan mereka sendiri. Dan ini memang khususnya saya paling suka setannya sendiri-sendiri ya, walaupun satu lapangan mungkin ya, satu lapangan dalam lingkup kayak lapangan membundar gitu. Nanti ada macam-macamnya ya, seni musik juga ada gitu loh. Entah nanti konsepnya akan jatuh di mana tempatnya saya nggak tahu, tapi yang jelas impian saya itu dengan salah satu tempat khusus, mereka juga akan merasa dihargai gitu loh. Jadi memang itu impian saya, karena saya sendiri sudah membentuk taman tapi di rumah. Semuanya kan taman hati. Iya, semua kegiatan yang besar terkadang itu dimulai dari rumah. Berawal dari rumah, dari sesuatu yang kecil, lama-lama kalau kita konsisten, insya Allah kedepannya kita akan semakin tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Begitu, masih ada yang perlu disampaikan mungkin? Mungkin session ini cukup itu saja ya, karena memang blank pikiran nih. Belum juga sih sebetulnya. Tapi kalau banyak nanti bosan komplikasi kan.
satu dulu dinyatakan, baru hal yang lain. Oke. Nah, konsep satu dulu diselesaikan, baru yang lain. Kalau begitu kita tutup sesi hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Rumah Krajen Biosarengan, tempat untuk diskusi dan berkarya memajukan sumber daya manusia.